Baik teman-teman, kita eh, pagi-pagi saya tiba-tiba ada inspirasi untuk memastikan semua teman-teman di remote worker Indonesia itu menembus remote work. Sebenarnya ini perkara berat ya, perkara berat banget bagi seorang mentor atau guru atau instruktur atau pengajar untuk membuat 100% bimbingannya atau mahasiswanya mencapai tujuan dari perkuliahan atau sistem pendidikan yang sedang dibangun. Yang saya maksud seperti ini, kalau kamu bicara sama dosen manapun, dosen pembimbing manapun, pasti keinginan setiap dosen pembimbing itu agar kamu cepat wisuda, itu pasti. Tapi pasti ada aja yang enggak, entah DO atau males atau dan lain sebagainya. Itu ngebuat pembimbing akan terus menyempurnakan sistem bimbingannya, entah bagaimana caranya. Dia mungkin akan ngebuat kamu report setiap hari atau ngebuat kamu apa ya, macam-macam segala macam inovasi mereka lakukan agar tujuan pendidikan itu tercapai. Saya Eko di Remote Worker Indonesia, tujuannya satu dan hanya satu, yaitu agar kamu 100% menembus remote work. Ini sebenarnya berat sekali ya. Kenapa seperti itu? Karena menembus remote work itu masalah hidup mati. Bukan. Menembus remote work itu masalah yang nggak mudah. Kamu nggak akan bisa nembus remote work kalau skillmu sekarang nol, pasti itu. Terus kalau kamu skillmu nol, kamu harus belajar. Nah, gimana caranya kamu belajar? Padahal katakanlah kamu sudah kerja full time di Jakarta. Saya selalu menggunakan Bogor ya. Bogor, tinggalnya di Bogor, berarti waktumu habisnya banyak banget untuk perjalanan. Nah, gimana caranya memastikan semua teman-teman dari semua kondisi itu bisa menembus remote work? Oke, saya akan perlihatkan channel Discord Remote Worker Indonesia. Itu ada, saya nggak pernah hitung pasti, ini mungkin puluhan ya, berapa? Oh, channel kamu. Ternyata banyak banget ya. Channel kamu ada 133 channel. Awal-awal, saya biarkan teman-teman tuh bebas kemana aja bebas. Mau ngebuat memes, boleh. Movie boleh, time zone boleh, dan lain sebagainya. Mau ngobrolin masalah JavaScript, Python, dan lain sebagainya, that's fine. Untuk akhirnya saya menyadari ada beberapa channel yang dia selalu rise up, yang selalu muncul ke depan. Kalau di komputer itu di start menu itu ada most recently used ya, MRU, most recently used channel. Itu ngebuat saya tahu ternyata ini adalah channel-channel komunikasi yang akan memastikan peluangmu besar untuk menembus remote work. Saya tetap tidak berani mengatakan 100%. Karena terlalu banyak faktor-faktor di sana. Misalnya kamu bisa malas dan kamu bisa misalnya hilang semangat, itu ada. Nah, tapi di sini saya sebagai kamu bisa mengatakan saya aduh, kurang ajar. Saya sudah ngomong 3 menit loh ini. Ya udah saya ulangin deh. Teman-teman yang dengar ini di apa namanya di teman-teman yang dengerin ini di Anchor, Spotify akan mendengar, tapi karena teman-teman di YouTube nggak dapat suaranya, saya akan ulang dari awal lagi. Bismillah. Apa tadi ya? Oke, begini teman-teman. Di minggu Sabtu ya, di Sabtu pagi ini saya tiba-tiba punya inspirasi untuk nge-podcast. Saya selalu melakukan podcast itu dari hati. Jadi benar-benar dari passion. Jadi nggak akan saya atur-atur skemanya mau ngobrol apa. Jadi saya akan ngobrol apapun yang saya ingin obrolkan, kapanpun saya ingin obrolkan. Jadi kemungkinan waktunya nggak tepat juga karena mungkin pagi-pagi ini teman-teman pada masih tidur. Oke. Saya sebagai pengajar, instruktur di Remote Worker Indonesia, founder, punya kewajiban moral untuk 100% membuat kamu semua menembus remote work. 100% loh ya. Itu berat banget. Dan saya yakin itu nggak akan tercapai. Tapi saya minimal bisa meningkatkan peluangnya sebesar-besarnya. Saya push sampai 90%. Saya ingin seperti itu. Minimal.
Minimal kamu semua pernah merasakan mendapat job via remote work di Indonesia. Entah itu job tadi kan dari langsung berhasil menembus remote work, Upwork dan lain sebagainya, atau dari sesama teman. Nah, beban moral ini itu sama aja yang dirasakan oleh dosen pembimbing misalnya, yang dia ingin semua kamu menembus remote work. Dia ingin menembus remote work. Dia ingin semua kamu wisuda. Itu nggak mudah. Saya sendiri mungkin saya dibilang nyaris saya 10 tahun S1 itu udah nyaris udah di ujung tanduk deh. Teman-teman yang lewat dari saya udah nggak bisa lulus lagi itu. Seketika ditendang. Nah, sebagaimanapun kuatnya dosen untuk mengatur kamu lolos di wisudamu, tapi tetap akan ada orang-orang yang keluar dari sistem yang dibangun. Nah, saya nggak ingin itu terjadi. Kenapa? Karena karena saya merasa punya perasaan bertanggung jawab banget agar kamu berhasil menembus remote work. Itu penting banget. Kenapa? Karena saya bahagia dengan remote work dan saya ingin semua orang merasakan kebahagiaan yang sama. Itu common sense ya, itu common sense. Itu adalah sesuatu yang ingin diharapkan oleh semua orang. Nah, dari konteks seperti itu teman-teman, saya akan perlihatkan channel Remote Worker Indonesia di Discord, servernya di Discord. Kita lihat di sini, untung saya udah masang server status bot ya. Kita punya 133 channel, sebenarnya saya nggak nyangka juga deh sebesar ini. 133 channel. Saya memang atur jika ada komunikasi masalah Unity, C++, Kotlin, dan lain sebagainya, segera saya buatkan channelnya agar komunikasi itu terstruktur. Nah, teman-teman, dari semua itu selama sekitar hampir 8 bulan, mungkin ya 8 bulan fokus itu mulai bootcamp full online karena corona. Ada most recently used channel yang selalu rise up menjadi komunikasi penting yang tujuannya adalah membuat kamu menembus remote work. Ada 5 channel. Pertama, dan 5 channel ini kemudian saya otak-atik, saya beri nama aja The Code of RWID. Dari mana namanya? Itu dari ini. The Code of RWID. Saya terinspirasi film Dexter. Kalau kalian nggak terbiasa nonton yang gore gitu, jangan nonton ya. Tapi saya terinspirasi Dexter karena ada banyak quote-quote dia yang inspiring banget, motivated banget. Makasih Mas Ali Mutar. Dexter itu pembunuh berdarah dingin, psikopat itu orang yang nggak punya perasaan, dia nggak punya empati. Oleh ayahnya dia dididik agar menggunakan urge-nya dia dalam melakukan tindakan-tindakan pembunuhan berseri dengan serangkaian kode. Kode itu aturan ya. Kode aturan. Aturannya dia namakan, ayahnya namanya Harry, jadi dia menamakan kodenya Code of Harry. Code of Harry itu ngebuat Dexter bisa melakukan pembunuhan orang-orang yang jahat tanpa ketahuan polisi. Nah, code yang saya bangun, yang saya siapkan untuk teman-teman Remote Worker Indonesia, itu tidak saya rancang asal-asalan ya. Bahkan kalau kalian lihat baru hari ini aja saya punya nama Code of RWID dan ada 5 code di sana. Code-nya itu harus menunjukkan kepastian. Jadi saya nggak akan bisa ngira-ngira, kita buat aturan ini deh supaya bahasa remote work. Enggak, saya biarkan dulu aja terbentuk. Kemudian setelah lama-lama saya amati, ini dia yang benar terjadi. Code itu sebenarnya sederhana, yaitu aturan utama dalam code RWID adalah nembus remote work. Kalau di Dexter dia bilangnya don't get caught. Nembus remote work. Ada aturan-aturan lain. Tujuan aturan-aturan lain itu ada, yaitu agar kamu nembus remote work. Tidak ada lain dari semua aktivitas teman-teman di Remote Worker Indonesia kecuali untuk nembus remote work. Fokus. Jadi kalau kamu suka bela diri ya, kalian boleh deh coba-coba main pedang samurai. Itu kalau falsafahnya orang yang latihan bela diri samurai itu adalah begitu dia megang pedang, maka hidupnya dia itu ada di pedang itu. Hidupnya dia ada di pedang itu. Satu, fokus tujuannya enggak
terpisah pecah ke tempat lain. Seperti ini misalnya, kalau kamu sudah bergabung ke Remote Work Indonesia, kemudian kamu punya pikiran yang lain-lain selain nembus remote work, maka kamu nggak akan mendapatkan maksimal efek dari bergabung di Remote Work Indonesia. Nah, jadi kalau kamu punya katakanlah bimbang atau malah kehilangan fokus, maka gampang aja. Fokusnya di semua aturan-aturan dan yang ada di Remote Work Indonesia itu adalah supaya kamu satu aja. Aturan pertama nembus remote work. Aturan-aturan lain supaya kamu nembus remote work. Jadi fokus. Seperti pedang yang saya cadangkan tadi, benar-benar fokus untuk menyerang musuh. Itu aja. Musuhmu adalah belum nembus remote work. Nah, teman-teman, saya akan jelaskan secara gamblang atau secara gamblang aja ya. Pertama adalah jangan pernah kehilangan waktu belajar minimal 2 jam per hari. Minimal. Kalau saya bilang minimal itu berarti begitu kamu 2 jam, wah selesai. Enggak. Kalau kamu masih bisa menikmati belajar dan masih bisa lebih dari 2 jam, kebut lagi. Kenapa? Itu aturan pertama nembus remote work. Jangan pernah merasa, aku sudah bergabung di RWD pasti nembus remote work. Tapi nggak mau usaha. Itu ya sama seperti orang yang niat tapi nggak punya cara. Atau punya cara tapi nggak punya niat. Nah, pastikan kamu bangun sebelum matahari terbit dan buka minimal satu video call. Satu aja nggak apa-apa. Karena satu kalau kamu ulang-ulang bisa butuh pemaham. Kadang-kadang satu video butuh kamu ulang-ulang beberapa kali agar kamu paham. Kenapa? Karena coding itu masalah jam terbang. Nah, teman-teman, kemudian setelah kamu sudah bisa menikmati bangun jam 5 pagi atau lebih pagi dari itu untuk belajar, selanjutnya jangan pernah merasa puas dengan tambah skill aja. Kalau kamu puas seperti itu, ya berarti kamu sama aja seperti anak SD, SMP, SMA yang puas dengan belajar. Kenapa? Karena tujuan dari belajar kalau di SD, SMP itu kan untuk ujian ya, selesai. Tapi kalau kamu punya skill nih, akhirnya pertama kamu dari nol skillnya, kemudian kamu jadi expert atau intermediate di Laravel katakanlah, selesai. Enggak, itu bukan seperti itu. Tujuan kita di Remote Work Indonesia bukan seperti itu. Kalau seperti itu, apa bedanya Remote Work Indonesia dengan mentoring bootcamp yang lain? Nggak ada bedanya. Karena ya, bahkan kalau kamu bilang, kalau aku juga menemukan YouTube tutorial di Python, ada loh mas di YouTube. Ya ada. Tapi mana yang bisa memaksa kamu, ngatur kamu, ngemotivasi kamu untuk bareng-bareng belajar jam 5 pagi. Nah, itu perbedaan Remote Work Indonesia yang mencolok dengan yang lainnya. Begitu kamu bangun, jangan pernah merasa nanti aja deh belajarnya kalau ada kesempatan. Jangan, luangkan waktu, cari kesempatan itu. Kalau kamu nggak luangkan waktu, tiba-tiba 2025 loh. Percayalah, saya kadang kaget tiba-tiba 2025, tiba-tiba sekarang 2020. 2021. Nah, begitu kamu sudah menguasai itu, tetap ada satu langkah yang harus kamu perjuangkan, yaitu tulis pemahamanmu di internet. Kamu bilang, Mas, aku lebih suka coding, aku nggak mau nulis-nulis. Jangan. Kenapa? Karena kamu di sini bukan sekedar untuk nambah skill aja, tapi untuk nembus remote work. Dan nembus remote work itu nggak sekedar skill, nggak sekedar hardcore skillnya, yaitu kamu bisa Laravel. Dah, aku bisa Laravel nih, aku udah kerja bertahun-tahun di startup besar di Jakarta, aku pasti bisa nembus remote work. Enggak loh. Kenapa? Karena ada satu langkah lagi yang harus kamu pahami. Begitu kamu mau menembus remote work, kamu harus stand out dibanding rate, mungkin saya nggak bilang jutaan lah ya, kalau sekali job itu puluhan lah ya, puluhan freelancer yang lainnya yang berusaha apply di satu job yang sama. Bagaimana cara kamu stand out? Bagaimana cara kamu bisa mengalahkan para indie tadi yang sekali job di apply, sekali job muncul dia bisa mengapply sampai dalam 5 menit dia bisa mengapply 7 orang muncul di sana. Gimana kamu mengalahkan mereka? Kamu nggak bisa bilang, hai aku expert di Laravel, aku sudah bla 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 bla. Kamu nggak bisa seperti itu. Kenapa? Kamu pertama harus punya personal branding dulu. Personal branding ini, kamu adalah tuliskan semua pemahamanmu di internet, di medium.com, atau di Dev2 ya. Kalau desainer di DeviantArt, atau di Dribbble, kalau nggak salah Dribbble, saya bukan orang desainer. Tuangkan di sana. Jangan merasa malu, jangan merasa aku masih pemula, nggak ada orang yang pemula. Kalau kamu sudah bisa buat Hello World ya, kamu sudah bukan pemula lagi loh.
Sorry, kamu bukan newbie. Newbie pemula, newbie, beginner, intermediate, advanced, expert. Kamu bukan newbie lagi. Kamu sudah bisa memberikan sesuatu untuk teman-temanmu yang masih nol, masih newbie di internet. Nah, itu kamu gunakan untuk kemudian silakan cari job-job di Upwork dan kerjakan. Kalau kamu belum punya akun Upwork, kamu harus minta teman untuk nyariin job yang ada di Upwork dan gunakan itu. Saya sering dapat pertanyaan, Mas kok saya sudah kira-kira sudah cocok, saya sudah siap untuk nembus remote work apa enggak? Apakah atau gini, Mas kok ada nggak di sini ujian di Remote Worker Indonesia supaya saya bisa nembus remote work? Saya sudah siap untuk nembus remote work. Jawabannya adalah nggak ada. Kita nggak punya ujian, tolong kerjakan ini supaya kamu nembus remote work. Enggak. Kita akan berikan secara berkala. Kita akan berikan sepertinya ini saya akan buat menjadi read only aja ini supaya nggak kehilangan pesan-pesannya. Nah, betul-betul. Ini supaya kamu sudah punya skill, sudah nambah portofolio di Medium dan lain sebagainya. Kemudian kamu benar-benar berlatih, skillmu itu benar-benar bisa dipakai. Caranya cari job di Upwork, kerjain. Syukur-syukur kamu bisa ngerjain dalam waktu 1 jam atau 2 jam, kemudian kamu apply. Right, kita maju ke quote yang keempat. Quote yang keempat adalah pastikan kamu punya confident dalam bahasa Inggris. Confident dalam bahasa Inggris itu nggak mudah. Confident dalam bahasa Inggris itu masalah kebiasaan bahasa yang dilatih sejak kecil. Misalnya gini, kamu nggak akan bisa confident bahasa Inggris nembus remote work kalau kamu belum pernah menggunakan bahasa Inggris dalam percakapan lisan. Itu penting banget. Kenapa? Karena kamu ngerasa itu sulit. Kalau kamu ngerasa itu sulit, kamu nggak akan pernah merasa bisa confident. Nah, untuk membuat kamu confident, butuh waktu. Caranya apa? Kita di Remote Worker Indonesia mengatur teman-teman untuk setiap hari Rabu jam 8 diasuh oleh Mbak Marianti, instruktur bahasa Inggris kita secara khusus, profesional, untuk ngobrol aja. Ngobrol aja itu nggak mudah loh ya. Kamu merasa, aku nggak bisa bahasa Inggris mas, aku cuman bisa my name, your name, this is, that is. Nah, saya cuma bisa seperti itu. Sebenarnya enggak loh. Di percakapan bahasa Inggris, yang dibutuhkan itu bukan grammar. Kamu nggak akan pernah ada orang ngobrol bahasa Inggris, itu harusnya kamu pakai bentuk kata kerja kedua atau bentuk kerja yang ing. Nggak ada seperti itu. Asal orang ngerti aja udah, that's fine. Nah, setelah kamu confident, kamu akan merasa, nembus remote work itu cuma sekedar ngobrol pakai bahasa Inggris dengan skill saya dan menunjukkan portofolio saya di internet. Cuman itu aja. Dalam tanda petik itu berat. Kenapa? Karena kamu harus mengalahkan perasaan rendah diri dalam tidak menguasai bahasa Inggris. Saya sudah chat setiap hari, setiap minggu saya pantau teman-teman yang aktif di channel weekly meeting ya. Dan sudah kelihatan banget teman-teman yang dari awal itu masih malu-malu, bahasa Inggrisnya masih nggak jelas banget. Sekarang sudah kelihatan jelas, sudah kelihatan bisa membantu teman-teman yang lain dalam coding dan lain sebagainya. Itu keren banget. Kenapa? Karena saya tahu mereka dari nol. Saya tahu mereka dari nol dan saya benar-benar melihat prosesnya itu luar biasa banget. Seakan-akan mengajarin anak kecil ngomong. Coba kamu ngajarin anak kecil ngomong itu sulit banget dan butuh waktu lama. Dan kamu harus sabar. Nah itu ngebuat saya puas banget di ngembangin Remote Worker Indonesia. Nah kemudian langkah terakhir seperti quote yang pertama tadi, nembus remote work, kamu benar-benar harus mulai hunting. Jadi hunting job remote work itu nggak ujuk-ujuk hunting. Kalau kamu nol, nggak langsung tiba-tiba hunting, nggak bisa. Kamu harus benar-benar melewati 4 quote sebelumnya. Saya namakan ini quote aja deh. Bukan step ya. Oke, kemudian teman-teman, setelah kamu bisa melakukan ini semua, kalian pasti menyimak ini kalau nggak di Spotify, bisa di YouTube, bisa di Facebook saya. Yang saya sampaikan ini adalah mentoring, yang artinya kamu butuh mentor atau bisa kamu otodidak. Seperti ini, misalnya kamu ngerasa remote worker Indonesia itu mahal ya. Misalnya juga kamu ngerasa ngapain pendidikan dibisniskan, misalnya seperti itu ya. That's fine. Pastikan aja kamu melakukan 5 langkah ini tanpa Remote Worker Indonesia, kamu tetap bisa. Ya, kamu tetap bisa. Katakanlah misalnya kamu punya komunitas yang lain ya, silakan terapkan ini semua. Misalnya kamu punya komunitas bebas lah, ya, terapkan aja ini semua. Kamu pasti bisa menembus remote work, saya jamin.
Insya Allah deh, tetap ada insya Allah ya. Nah, teman-teman, uh, code RWID ini um, inti utamanya adalah satu. Saya akan ulang satu kali lagi. Pastikan kamu yakin ini, misalkan kamu tahu tujuan kita adalah kamu menembus remote work. Code yang pertama adalah menembus remote work. Code lainnya bagaimana kamu menembus remote work. Nah, itu aja dari saya di hari ini. Ada satu perubahan penting banget. Fokus dari Remote Worker Indonesia adalah memperkenalkan Code of RWID. Kalau kalian mau, kalian bisa nyimak film Dexter. Tapi ini film pembunuhan, film tentang serial killer ya. Mungkin nggak untuk semua orang. Tapi ada satu aspek yang menarik di Dexter itu adalah katakanlah dia seorang newbie yang butuh bimbingan, dan kemudian ada Harry yang membimbing dia. Meskipun Harry ini sudah nggak ada, udah wafat, tapi dia tetap bisa membimbing Dexter. Dalam analogi di Remote Worker Indonesia ini adalah, saya ada di Jogja, saya mungkin nggak pernah ketemu kalian sama sekali sampai nanti selesai remote work ya, nggak pernah ketemu sama sekali. Sama seperti Harry, dia juga sebenarnya sudah mati, sudah meninggal, tapi dia tetap bisa ngebimbing Dexter. Nah, saya juga berharap seperti itu. Jadikan saya mentor yang meskipun nggak ada di tempat kalian, tapi apa yang saya sampaikan benar-benar bisa mengarahkan kalian untuk menembus remote work dengan waktu yang kamu nikmati. Saya nggak bisa mengatakan waktu yang efisien, tapi waktu yang kamu nikmati aja. Oke, itu teman-teman, semoga bermanfaat, dan kalau kalian merasa ini penting, silakan di-share ke teman-teman yang lainnya agar perubahan ini tetap cepat terjadi. Perubahan itu cepat terjadi adalah agar kamu tidak merasa kerja di kantor itu hanya bisa dilakukan kalau ada corona. Jangan, kamu terpaksa. Jadilah kerja di remote work kan adalah suatu pilihan, bukan kewajiban. Oke, thank you guys, dan see you in the next podcast. Bye.